menulis, ya ini pengamat ya, menulis bukan dari saya, pengamat menulis ada 3 dosa Bapak Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang pertama yaitu membentuk Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo, ya kan? Itu 2019 ketika Tito jadi Kapolri. Kemudian dosa yang kedua yaitu menarik Polri, ya, itu tidak lagi sebagai wasit tapi sebagai pemain. Nah, kira-kira kalau sepak bola wasitnya jadi pemain, ya tambah rusak. Jadi seperti ini dosa yang kedua. Kemudian dosa yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Jadi ternyata waktu konsorsium 303 ini, jadi waktu Kapolri Satgasus Merah Putih ini mengumpulkan dana judi untuk memenangkan Pilpres 2019. Terbongkar. Bahkan akhirnya wawancara majalah Tempo, ya kan? Ini benar-benar dibuka, diungkap. Jadi konsorsium 303 ini benar. Ya, benar, itu nyata. Nah, akhirnya terbongkar juga. Ternyata untuk Pilpres 2024 itu sudah disiapkan. Jadi makar Allah lebih dahsyat. 2024 sudah dibongkar oleh Allah 2022. Allah bongkar lewat Jenderal Sambo. Jadi maka Allahu Akbar. Jadi ini ibrah yang bisa kita ambil apa? Ternyata Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Masih banyak tokoh-tokoh ulama yang ikhlas. Yang malam hari dia mohon tawajuh kepada Allah, mohon kepada Allah, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini doa-doanya para ulama-ulama yang ikhlas. Apa ulama langit yang nggak pernah terkenal di permukaan, ya kan? Tapi ini ada ulama-ulama khos, ulama-ulama langit itu, ulama-ulama khos yang nggak pernah terkenal di permukaan. Tapi Masya Allah, takarubnya kepada Allah tinggi sehingga akhirnya Allah dengar, Allah selamatkan. Sebelum 2024, 2022 Allah sudah mengungkap tentang rekayasa, ya. Jadi benar-benar itu terbongkar 2024. Jadi ternyata proyek 2024 ini terbongkar sejak terungkapnya kasus Sambo. Jadi calon presiden oligarki itu sudah disiapkan untuk 2024. Makanya jangan kaget setiap kali Dr. Rizal Ramli memberikan statement itu beliau ngomong siapa pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Itu sudah seringkali beliau sampaikan seperti itu, ya kan? Tapi akhirnya terbongkar lewat Sambo. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Bahkan siapa Kapolri 2024 itu yang disiapkan adalah Sambo. Ini terbongkar. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usah saya rinci tambah sumpah. Jadi benar-benar mafia, ya. Jadi benar-benar mafianya ini luar biasa dahsyat. Baik itu kartel narkoba, jaringan internasional, perjudian, prostitusi, miras, ya, bahkan barang-barang ilegal dan sebagainya. Bahkan sampai itu yang siapa tokoh bandar narkoba yang tobat itu Ferdi Budiman, ya Ferdi Budiman, ya kan? Itu sampai dia mengatakan saya sudah setor 450 miliar ke Badan Narkotika Nasional. Saya sudah setor 90 miliar ke pejabat polisi. Tapi masih ditangkap. Nah ini pengakuan jujur
seorang bandar narkoba yang taubat itu sebelum dieksekusi mati. Ferdi Budiman. Dia sudah store. Berarti kan ini kan sudah luar biasa. Mafianya luar biasa. Negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Jadi pemain-pemainnya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah ungkap, ya kan? Sampai akhirnya ketika peristiwa korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung, ya, kemudian ditangani oleh Sambo, Jenderal Sambo, beres. Dengan alasan, ya, kebakaran itu karena puntung rokok seorang tukang. Jadi puntung rokok itu bisa membakar gedung Kejaksaan Agung yang betonnya itu luar biasa itu, ya kan? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak logik, Pak. Enggak logik itu. Itu hanya alasan. Ada kesengajaan. Ada kesengajaan. Kemudian sampai kepada peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50, yaitu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam agar kepolisian bebas dari delik hukum. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bebas enggak? Bebas. Tidak. Yang yang sudah dijadikan tersangka bebas di pengadilan. Ya ini berhasil. Jenderal Sambo berhasil. Jadi kasus Kejaksaan Agung berhasil, kasus pembantaian 6 laskar FPI berhasil, tapi begitu mengenai kasus dirinya gagal. Allah yang punya makar. Ya kan? Allah yang punya makar. Ketika dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ya kan? Gagal. Dan itu melibatkan 83 anggota Polri yang pangkatnya tinggi. Dan itu pun Mabes Polri masih menyebut itu pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran kode etik itu kan biasanya oknum, ya kan? Nah, kalau 83 itu masuk disebut oknum. Gerombolan itu, Pak. Bukan oknum lagi itu sudah. Dan itu melibatkan, ya Allah, luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai Kompolnas, Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto ikut memberikan berita hoax, ya kan? Ngarang, Pak, ngarang bahwa itu adalah apa pemerkosaan, pemerkosaan. Jadi ngarang cerita, ngarang narasinya, ngarang. Sampai PPATK juga, ya itu. Coba kita lihat. Begitu kasus kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab, PPATK langsung memblokir rekening Habib Rizik, semua keluarga sampai anak-anaknya. Diblokir semuanya. Lembaganya dibubarkan sebagainya. Ya kan? Nah, ini. Tapi begitu, yang ini sudah jelas-jelas ini menghancurkan negara, PPATK diam 1000 bahasa. Ini yang terjadi, ini realita mafia sudah. Ya. Jadi di dalam negara ini dibangun geng kejahatan di dalam negara. Ya. Naudzubillah min dzalik. Allah bongkar semuanya. Jadi ini hikmahnya. Ya. Allah ungkap semuanya. Akhirnya Jenderal Ferdi Sambo dijadikan tersangka. Bahkan diberhentikan secara tidak hormat, ya, oleh Kapolri.